Selamat pagi Pak Joko Susilo. Nah, ini adalah video penjelasan dari ilustrasi atau simulasi premi yang kemarin Pak Joko minta untuk dibuatkan. Jadi sesuai tanggal yang Pak Joko informasikan kepada saya, setelah dihitung di sistem, usia Bapak saat ini adalah 52 tahun, yaitu pada ulang tahun berikutnya. Bapak seorang pria dan perokok. Nah, untuk asuransi kesehatan plan bronze B ini, Andrian pilihkan yang harga kamar 1 juta rupiah. Sehingga ketemu hitungan premi atau kontribusinya sebesar 1.260.000 per bulan. Perlu Andrian sampaikan bahwa program asuransi kesehatan Pru Solusi Sehat ini sifatnya kontrak per tahun. Namun demikian, nanti kontraknya ini bisa diperpanjang secara otomatis. Juga perlu disampaikan bahwa kontribusi sebesar 1.260.000 ini untuk tahun pertama, di mana nanti untuk tahun kedua, tahun ketiga akan ada kenaikan. Berapa jumlah premi tahun berikutnya nanti akan diinformasikan oleh Prudential ketika akan masanya perpanjangan. Karena ini juga asuransi kesehatan murni, maka premi ini juga sifatnya hangus, jadi tidak ada investasinya. Sebagaimana yang kemarin juga sudah Andrian sampaikan lewat chat yang di WhatsApp. Berikutnya ini saya sampaikan manfaatnya apa saja untuk asuransi kesehatan Pru Solusi Sehat Plan Bronze B ini. Silakan Pak Joko bisa menyimak kelanjutan video ini. Produk asuransi kesehatan Pru Sehat Plan Bronze B berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Rawat inap di rumah sakit rekanan bersifat cashless dengan menunjukkan kartu kepesertaan atau cukup dengan menunjukkan KTP. Saat ini terdapat lebih dari 600 rumah sakit rekanan. Rawat inap di rumah sakit bukan rekanan bersifat penggantian atau reimburse. Bagian 1, manfaat rawat inap dan atau tindakan bedah. Berikut penjelasannya. Poin 1. Biaya kamar. Plan Bronze B memiliki manfaat fasilitas rawat inap di kamar yang harganya maksimal 1 juta rupiah per hari, dengan tidak membedakan tipe kamar. Apabila peserta yang diasuransikan memilih kamar yang harganya di atas 1 juta per hari, maka akan dikenakan tagihan kelebihan atas harga kamar, yang besarnya dihitung secara prorata berdasarkan tagihan total. Sebagai alternatif, peserta bisa memilih kamar dengan satu tempat tidur yang harganya paling rendah di suatu rumah sakit yang dituju. Sebagai contoh, misalkan Anda masuk di rumah sakit mewah, di mana harga kamar dengan satu tempat tidur harga terendahnya 2.500.000 per hari, maka Anda tetap bisa masuk kamar tersebut tanpa dikenakan tagihan kelebihan atas harga kamar. Manfaat alternatif pilihan kamar dengan satu tempat tidur harga terendah ini sangat bermanfaat untuk Anda di masa depan, katakanlah 5 atau 10 tahun yang akan datang, di mana harga kamar rumah sakit saat itu bisa dipastikan sudah naik berkali lipat akibat inflasi. Anda tetap bisa masuk di kamar VIP dengan satu tempat tidur harga terendah, berapapun harganya saat itu. Produk ini memberikan batasan masa rawat inap sesuai hari kalender, yaitu 365 hari dalam setahun. Poin 2. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya unit perawatan intensif di ICU. Termasuk NICU, PICU, HDU, intermediary ward, ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui. Biaya tagihan dihitung harian, dengan batas manfaat maksimal 150 hari per tahun. Poin 3. Biaya kunjungan dokter umum. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya kunjungan dokter umum dengan maksimal 2 kali kunjungan per hari. Poin 4. Biaya kunjungan dokter spesialis dan atau subspesialis.
Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya kunjungan dokter spesialis dan atau subspesialis dengan batas maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialis. Sebagai contoh, apabila peserta mengalami sakit berat dan komplikasi yang memerlukan perawatan oleh beberapa tipe dokter spesialis, maka kunjungan masing-masing dokter spesialis tersebut ke ruang perawatan biayanya ditanggung sesuai tagihan, berapapun tarif kunjungan dokter yang ditetapkan oleh rumah sakit. Poin 5. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya tindakan bedah atau operasi. Baik operasi tipe 1, tipe 2, 3, maupun 4. Poin 6. Produk ini menanggung biaya aneka perawatan rumah sakit, yaitu meliputi obat-obatan, infus, dan alat-alat kesehatan lainnya yang diberikan selama perawatan sesuai batas kewajaran. Produk ini tidak menanggung biaya penggunaan obat herbal, jamu-jamuan dan lain sebagainya, meskipun hal tersebut mungkin disarankan oleh dokter. Poin 7. Biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Maksudnya, apabila setelah rawat inap peserta memerlukan perawatan lanjutan di rumah oleh juru rawat, maka biayanya ditanggung sesuai tagihan. Batas maksimal untuk manfaat ini adalah 120 hari per tahun. Poin 8. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya ambulans lokal, seperti dalam hal penggunaan ambulans untuk mengantar peserta yang diasuransikan, baik untuk keperluan perawatan ataupun untuk kepulangan dari rumah sakit. Poin 9. Produk ini menanggung biaya fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara dengan batas maksimal 1 kali kunjungan per hari untuk keseluruhan terapi, maksimal 30 hari sebelum rawat inap, selama rawat inap, dan 90 hari setelah rawat inap dengan total maksimal 90 hari per tahun. Poin 10. Produk ProSehat Plan Bronze B ini menanggung biaya pendamping sebesar Rp650.000 per hari, dengan batas maksimal 150 hari per tahun. Manfaat ini berlaku untuk 1 orang pendamping yang tinggal 1 kamar dengan peserta yang diasuransikan, meliputi biaya makanan, biaya tambahan tempat tidur dan lain-lain yang ditentukan oleh rumah sakit. Poin 11. Biaya perawatan sebelum rawat inap. Maksudnya, apabila peserta yang diasuransikan menjalani perawatan tertentu sebelum akhirnya dirujuk untuk rawat inap, seperti misalnya cek lab, tes darah, ataupun konsultasi ke dokter praktek umum, maka biaya yang telah dikeluarkan bisa ditanggung sesuai tagihan dengan cara klaim penggantian atau reimburse. Batas maksimal yang bisa ditanggung adalah maksimal 30 hari sebelum rawat inap. Poin 12. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya perawatan setelah rawat inap, seperti kontrol pasca rawat inap maupun tindakan-tindakan medis lainnya yang diperlukan, dengan batas manfaat maksimal 90 hari setelah rawat inap. Poin 13. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya bedah rekonstruksi payudara setelah tindakan pengangkatan payudara atau mastektomi akibat kanker atau kecelakaan. Bedah rekonstruksi payudara harus dilakukan oleh dokter medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara atau mastektomi. Poin 14. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya bedah rekonstruksi wajah setelah tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan. Bedah rekonstruksi wajah harus dilakukan oleh dokter medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan. Poin 15. Penggantian biaya untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting. Maksudnya, apabila peserta yang diasuransikan memerlukan tindakan penggantian organ penting, maka biaya penggantian organ tersebut kepada pihak ketiga ditanggung sesuai tagihan. Poin 16. Manfaat santunan harian rawat inap per hari, maksimal 100 hari per tahun. Maksudnya, apabila peserta yang diasuransikan selama rawat inap biayanya dibayar sendiri atau dibayar oleh asuransi lain, maka produk ini akan memberikan santunan uang tunai sebesar Rp1.000.000 per hari dikali lamanya rawat inap. Contoh, peserta yang diasuransikan menjalani rawat inap selama 15 hari, dan biayanya ditanggung oleh asuransi lain. Maka,
Setelah rawat inap bisa mengajukan klaim manfaat ini untuk kemudian Prudential akan mentransfer ke rekening pemegang polis sebesar 15 juta. Batas manfaat santunan tunai ini adalah maksimal 100 hari per setahun. Bagian 2, manfaat rawat jalan. Berikut penjelasannya. Poin 1. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan. Seperti misalnya, peserta yang diasuransikan mengalami kecelakaan, kemudian dibawa ke UGD tanpa perlu rawat inap. Biaya UGD tersebut ditanggung sesuai tagihan. Rawat jalan darurat ini diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami kecelakaan. Poin 2. Biaya rawat jalan darurat lanjutan hanya untuk kecelakaan. Apabila peserta yang diasuransikan mengalami sebagaimana yang dijelaskan di poin 1 di atas, ternyata memerlukan tindakan rawat jalan lanjutan, maka biaya rawat jalan lanjutan ini ditanggung sesuai tagihan. Rawat jalan lanjutan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami kecelakaan. Poin 3. Biaya tindakan bedah rawat jalan. Produk ini menanggung sesuai tagihan biaya tindakan bedah atau operasi yang tidak memerlukan rawat inap, seperti operasi bisul, operasi katarak, dan operasi-operasi one day care surgery lainnya. Poin 4. Produk ini menanggung sesuai tagihan biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan. Yaitu, apabila peserta yang diasuransikan sebelum menjalani tindakan bedah rawat jalan, melakukan konsultasi medis, baik ke laboratorium, dokter praktek umum, ataupun klinik. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut ditanggung sesuai tagihan dengan sistem penggantian. Manfaat ini berlaku untuk biaya-biaya yang dikeluarkan maksimal 30 hari sebelum tindakan bedah rawat jalan. Poin 5. Produk ini menanggung sesuai tagihan biaya perawatan setelah tindakan bedah rawat jalan. Apabila peserta yang diasuransikan menjalani tindakan bedah rawat jalan, maka biaya-biaya perawatan lanjutan setelah tindakan bedah tersebut ditanggung sesuai tagihan. Manfaat ini berlaku maksimal 90 hari setelah tindakan bedah rawat jalan. Poin 6. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya perawatan kanker, mulai dari persiapan tindakan, pembedahan, kemoterapi, dan lain-lain. Poin 7. Biaya manfaat pemantauan untuk perawatan kanker. Maksudnya, apabila peserta yang diasuransikan dinyatakan sembuh dari kanker, produk ini memberikan manfaat menanggung sesuai tagihan untuk biaya-biaya pemantauan selama 5 tahun setelah perawatan aktif. Poin 8. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya perawatan cuci darah atau dialisis, seperti pada kasus-kasus leukemia, gagal ginjal, dan lain-lain. Berikut manfaat-manfaat lain dari produk asuransi kesehatan ini. Poin 1. Produk ini memberikan manfaat santunan pemakaman sebesar 15 juta rupiah. Santunan ini dibayarkan sekaligus kepada penerima manfaat, atau ahli waris yang telah ditentukan pada saat pengajuan asuransi, apabila peserta yang diasuransikan meninggal akibat sakit atau kecelakaan. Poin 2. Produk ini memberikan manfaat santunan sebesar 15 juta rupiah yang dibayarkan sekaligus, apabila peserta yang diasuransikan tertular HIV/AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan. Poin 3. Manfaat santunan dana marhamah, yaitu santunan tunai sebesar 15 juta rupiah yang dibayarkan sekaligus yang diberikan kepada penerima manfaat, apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan. Manfaat santunan dana marhamah ini tersedia apabila Anda memilih program asuransi kesehatan berbasis syariah. Batas manfaat plan Bronze B sebesar 3 miliar per tahun. Batas manfaat ini sifatnya renewal, atau kembali utuh setiap awal tahun kepesertaan. Sebagai contoh, misalnya di tahun pertama kepesertaan, peserta yang diasuransikan menjalani rawat inap dengan tagihan 500 juta rupiah. Karena masih berada di bawah batas tahunan, maka tagihan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Untuk tahun kedua, batas manfaat kembali utuh 3 miliar. Bagaimana apabila tagihan rumah sakit lebih dari 3 miliar?
katakanlah 4 miliar, maka yang 3 miliar mengambil jatah dari manfaat tahunan, dan yang 1 miliar mengambil dari jatah dari limit booster. Untuk plan Bronze B ini, disediakan limit booster sebesar 12 miliar sebagai manfaat tambahan. Limit booster ini sifatnya tidak bisa renewal, atau tidak bisa kembali utuh apabila sudah terpakai. Fasilitas manfaat berkembang. Produk asuransi kesehatan ini memiliki manfaat peningkatan batas manfaat tahunan sebesar 10% dari batas manfaat asuransi tahunan awal pada setiap akhir tahun polis, dengan syarat jika a. Tidak ada klaim selama 1 tahun polis. b. Total akumulasi klaim sejak polis terbit kurang dari atau sama dengan 10% dari batas manfaat asuransi tahunan awal. c. Polis tidak pernah lewat waktu atau lapse dalam 1 tahun masa kepesertaan. Maksimal total akumulasi fasilitas manfaat berkembang adalah 50% dari batas manfaat asuransi tahunan awal untuk seumur hidup peserta yang diasuransikan. Nah, seperti itu penjelasan manfaat dari asuransi kesehatan Pru Solusi Sehat Plan Bronze B ini. Pak Joko juga perlu menyimak klausul-klausul pengecualian di mana hal-hal tersebut akan membatalkan atau membuat manfaat asuransi kesehatan ini menjadi tidak berlaku. Nah, silakan Pak Joko lihat di video selanjutnya ini. Berikut klausul-klausul pengecualian yang menyebabkan manfaat asuransi kesehatan ini menjadi tidak berlaku. Poin 1. Kondisi yang telah ada sebelumnya. Maksudnya, untuk semua penyakit atau ketidakmampuan yang telah ada sebelum pengajuan asuransi kesehatan ini, tidak bisa ditanggung. Namun demikian, ada kondisi-kondisi medis masa lalu yang bisa diterima. Karenanya, saat pengajuan, Anda wajib menyampaikan riwayat medis Anda secara lengkap dan benar. Poin 2. Manfaat rawat inap atau tindakan bedah apapun, tidak berlaku untuk 18 penyakit berikut, yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak tanggal mulai kepesertaan, atau tanggal pemulihan polis, yaitu 1. Semua jenis hernia. 2. Semua jenis tumor jinak atau benjolan atau kista. 3. Tuberkulosis. 4. Wasir. 5. Penyakit pada tonsil atau adenoid, yang memerlukan pembedahan. 6. Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung, atau kerang hidung turbinates termasuk sinus. 7. Penyakit kelenjar gondok tiroid. 8. Histerektomi, dengan atau tanpa salpingo, ovorektomi. 9. Penyakit tekanan darah tinggi. 10. Penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler. 11. Fistula di anus. 12. Batu pada sistem saluran empedu. 13. Batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih. 14. Katarak. 15. Tukak pada lambung atau usus 12 jari. 16. Semua jenis kelainan sistem reproduksi. 17. Diskus intervertebrata yang menonjol. 18. Penyakit kencing manis. Klausul poin 2 ini secara singkat bisa dikatakan bahwa, khusus untuk 18 penyakit ini masa tunggunya 12 bulan, artinya belum bisa klaim apabila terjadi di 12 bulan pertama kepesertaan, atau tanggal pemulihan polis. Terkait tanggal pemulihan polis ini, perhatikan contoh berikut. Misalkan Anda sudah memiliki polis asuransi kesehatan ini selama 10 bulan. Namun sayang, di bulan ke-11 Anda telat bayar premi, sehingga polis menjadi lapse atau tidak aktif. Ketika di bulan ke-12 Anda mengajukan pemulihan polis, maka masa tunggu untuk 18 penyakit ini kembali dari awal, yaitu 12 bulan ke depannya lagi, dihitung dari tanggal pemulihan polis. Poin 3. Setiap ketidakmampuan yang dimulai atau terjadi dalam masa tunggu, kecuali diakibatkan oleh kecelakaan. Maksudnya, asuransi kesehatan ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal dimulainya kepesertaan, atau tanggal pemulihan polis.
Rawat inap akibat penyakit yang terjadi dalam 30 hari sejak dimulainya kepesertaan, atau tanggal pemulihan polis, tidak bisa ditanggung, kecuali rawat inap yang disebabkan oleh kecelakaan. Poin 4. Tidak bisa ditanggung untuk biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan biaya yang dibebankan pada perawatan suatu penyakit, cedera, atau ketidakmampuan dengan standar yang serupa, dengan tempat di mana biaya tersebut terjadi ketika adanya penyediaan jasa medis, atau perawatan yang serupa dan sebanding, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak diperlukan secara medis. Poin 5. Tidak bisa ditanggung untuk penyakit, cedera, ketidakmampuan, atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar, ataupun tidak sadar, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Poin 6. Tidak ditanggung untuk perawatan untuk mengatasi kegemukan, seperti operasi bariatrik, penurunan berat badan, atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Poin 7. Tidak ditanggung untuk pemeriksaan mata, dan tindakan bedah yang berhubungan dengan kelainan refraksi mata, pembelian atau penyewaan kacamata atau lensa, atau alat bantu pendengaran. Poin 8. Tidak ditanggung untuk perawatan dan atau pembedahan perubahan jenis kelamin, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Poin 9. Tidak ditanggung untuk semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi, termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh kecelakaan. Poin 10. Tidak ditanggung untuk pemasangan gigi palsu, mahkota gigi dan implan gigi, karena sebab apapun termasuk karena kecelakaan. Poin 11. Tidak ditanggung untuk kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui oleh peserta yang diasuransikan, atau yang telah didiagnosis, atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 hari kalender sejak tanggal mulai kepesertaan, atau tanggal pemulihan polis terakhir, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya. Poin 12. Tidak ditanggung untuk biaya pengobatan, atau tes yang dilakukan pada peserta yang diasuransikan, yang berkaitan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS, infeksi karena Human Immunodeficiency Virus, atau HIV, atau penyakit lainnya yang disebabkan dari komplikasi keduanya, kecuali termasuk manfaat santunan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam polis ini. Kondisi-kondisi di bawah ini harus terjadi 12 bulan setelah tanggal mulai kepesertaan, atau tanggal pemulihan polis terakhir, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya. A. Kondisi disebabkan oleh transfusi darah pada peserta yang diasuransikan di rumah sakit atau klinik. Atau B. Kondisi disebabkan karena kecelakaan dalam bekerja dengan serokonversi menjadi antibodi HIV positif, terjadi dalam waktu 6 bulan dari kecelakaan. Kecelakaan yang dapat menimbulkan potensi klaim ini, harus dilaporkan kepada pengelola dalam waktu 30 hari dari kecelakaan, dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan. Poin 13. Tidak ditanggung untuk perawatan kehamilan, atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi, vasektomi atau MOP, dan tubektomi atau MOW, dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Poin 14. Tidak ditanggung untuk sunat, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan indikasi medis. Poin 15. Tidak ditanggung untuk perawatan, dan atau pengobatan,
yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan, atau keterlambatan perkembangan, atau penyakit keturunan, hereditary disease baik yang diketahui ataupun tidak diketahui peserta yang diasuransikan sebelum pengajuan klaim. Poin 16. Tidak ditanggung untuk tindakan bedah, yang dilakukan semata-mata keinginan peserta yang diasuransikan tanpa adanya cedera atau penyakit, pembedahan untuk tujuan kosmetik, atau pembedahan plastik, kecuali disebabkan oleh cedera atau penyakit, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Poin 17. Tidak ditanggung untuk biaya pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up, biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan rawat inap, biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi dokter, biaya preventif atau pencegahan penyakit, termasuk pembelian alat bantu medis dan non-medis, imunisasi dan vaksinasi, food suplemen, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya, dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis. Poin 18. Tidak ditanggung untuk rawat inap di rumah sakit atau klinik, yang bertujuan hanya untuk tindakan dan atau pemeriksaan diagnostik. Poin 19. Tidak ditanggung untuk perawatan yang tidak dilakukan di rumah sakit atau klinik, seperti perawatan di spa, atau sauna, atau salon, atau klinik estetika, termasuk perawatan untuk kondisi medis yang disebabkan oleh komplikasi penggunaan obat-obatan, dan atau tindakan yang bertujuan untuk kosmetik. Poin 20. Tidak ditanggung untuk pengobatan peserta yang diasuransikan, yang berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis, atau suatu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit jiwa, atau di bagian psikiatri suatu rumah sakit, atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater, atau psikolog. Poin 21. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk setiap tindakan, perawatan, dan atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas perawatan sebagai berikut. A. Klinik pribadi atau perorangan, yang setiap tindakan dan atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain dokter. B. Rumah bersalin, yang setiap tindakan dan atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain dokter. C. Rumah peristirahatan, termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa. D. Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami sakit. E. Rumah jompo. F. Fasilitas perawatan dan atau pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol, atau kecanduan obat terlarang. G. Balai pengobatan. H. Klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropraktor, akupuntur, atau pengobatan tradisional lain. Poin 22. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk penyakit, cedera, atau ketidakmampuan yang terjadi pada saat peserta yang diasuransikan di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas, atau kecanduan atas bahan sejenis lainnya, atau obat selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter. Poin 23. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk cedera atau penyakit, yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan, perang, baik yang diumumkan atau tidak diumumkan, perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huru-hara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan tentara atau militer, perampasan kekuasaan, atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian. Poin 24. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk cedera atau penyakit, akibat reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasinya. Poin 25. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk cedera atau penyakit, akibat penyimpangan seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Poin 26. Tidak ditanggung biaya-biaya, apabila peserta yang diasuransikan berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya, termasuk namun tidak terbatas,
pada jenis balap atau adu kecepatan selain berjalan kaki atau berenang, potoling, panjat tebing, mendaki gunung, yang membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan bawah air, yang melibatkan penggunaan peralatan pernapasan bawah air, skydiving, cliff diving, bungee jumping, base jumping, paralayang, gantole dan terjun payung. Poin 27. Cedera atau penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifest, dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial, atau perusahaan sewa, yang mempunyai izin dan beroperasi dalam penerbangan rutin. Poin 28. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan, pelanggaran, atau percobaan tindak pidana kejahatan, pelanggaran, yang dilakukan oleh peserta yang diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan. Poin 29. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk cedera, yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan, oleh peserta yang diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan. Poin 30. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk cedera, yang disebabkan oleh perlawanan oleh peserta yang diasuransikan, dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan peserta yang diasuransikan, atau orang lain, oleh pihak yang berwenang. Poin 31. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk konsultasi ahli gizi dan podiatrik, terapi wicara dan terapi pekerjaan, yang bukan merupakan bagian dari program rehabilitasi karena trauma, kecuali merupakan tindak lanjut dari rawat inap. Poin 32. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk perawatan dan atau pengobatan tradisional dan atau alternatif, termasuk dan tidak terbatas pada sinse, pengobatan herbal, ahli patah tulang, paranormal, chiropraktor, naturopati, holistik, akupuntur, akupresur, refleksologi, pijat, terapi oksigen hiperbarik, terapi aroma, dan sejenisnya. Poin 33. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk perawatan dan atau pengobatan eksperimental. Poin 34. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk perawatan dan atau pengobatan, yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi peserta yang diasuransikan, ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya. Poin 35. Tidak ditanggung biaya-biaya untuk perawatan dan atau pengobatan, yang tidak membutuhkan biaya, atau telah mendapatkan penggantian atas semua biaya perawatan atas penyakit, cedera, atau ketidakmampuan, dari perusahaan atau lembaga manapun, dan ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan, yang telah ditanggung oleh pemberi kerja. Poin 36. Manfaat santunan pemakaman dan manfaat santunan dana marhamah, pada asuransi Prusolusi Sehat Syariah, tidak berlaku apabila peserta yang diasuransikan meninggal karena hal berikut. A. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh peserta yang diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh pengelola atas diri peserta yang diasuransikan. B. Tindak pidana kejahatan, atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan. C. Tindak pidana pelanggaran, atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan. D. Perlawanan oleh peserta yang diasuransikan dalam hal terjadi penahanan peserta yang diasuransikan, atau orang lain oleh pihak yang berwenang. E. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh peserta yang diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan, atau F. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan. Terima kasih Pak Joko sudah menonton sampai ke tahap ini. Dengan demikian sudah
lengkap Andrian menjelaskan mengenai manfaat dan juga pengecualian dari program asuransi kesehatan ini. Semoga Pak Joko sudah semakin paham dan semakin mantap untuk segera membuka polis asuransi kesehatan ini. Terima kasih, saya tunggu kabar baiknya dan selamat pagi.